Imam dan para pelayan menuju altar. Sesampainya di depan altar, imam dan pemimpin perayaan merebahkan diri di lantai tanpa mengatakan apa-apa. Semua umat berlutut. Suasana hening beberapa saat. Kita berdoa dalam hati, berhadapan dengan kesengsaraan Kristus. Kita hanya dapat bersujud dan bertanya diri. Kita diundang untuk berdiri.
Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, akibat dosa manusia pertama, kami dibebani warisan kematian. Tetapi berkat sengsara putra-Mu, kami Engkau bebaskan dari kematian itu. Kami mohon, berkatilah kami yang masih membawa gambaran Adam. Curahkanlah rahmat-Mu dan lahirkanlah kami kembali sebagai manusia baru, agar menjadi serupa dengan Kristus, Dia yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan melihat mereka, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya penderitaan kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat.
Dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hambaku itu, sebab orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang hikmatnya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka, padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu
jiwaku. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia. Nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin pada waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba imam kepala, keluarga dari hamba yang di telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Terhadap orang ini, Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau mengatakan hal itu? Ataukah adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, Seperti yang kukatakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi,
Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena.
Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Inilah anakmu, dan kemudian katanya kepada murid itu, inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kita semua berlutut untuk merenungkan wafatnya Yesus Kristus. Kita berdiri kembali. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu, ada suatu taman,
dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara pendengar, demikian tadi pembacaan kisah sengsara Kristus yang sengaja dibacakan. Saudara-saudari yang terkasih, mendengar kisah sengsara, sepintas kita seperti mendengar berita duka cita, kisah sedih. Dalam kisah ini, Sang Juru Selamat, utusan ilahi, yang menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih, tokoh yang baik dan peduli akan nasib manusia, yang memperhatikan dan menyembuhkan orang sakit, yang mengajar dengan otoritas, akhirnya harus mati secara terhina karena persekongkolan elit agama. Dia ditangkap, dimasukkan dalam lorong bawah tanah yang gelap. Di mahkamah agama didakwa sebagai penista agama, orang yang menghujat Allah. Di depan Pilatus, elit agama berhasil menghasut banyak orang. Pilatus pun terpaksa melawan hati nuraninya. Orang banyak berteriak, "Salibkan dia." Para murid lari ketakutan. Akhirnya Yesus diserahkan Pilatus kepada para pemimpin agama untuk dihukum mati. Terus dia didera. Ke punggungnya yang penuh bekas deraan diletakkan salib berat. Dia memanggul salib bercucuran darah hingga bukit tengkorak dan akhirnya mati di atas salib. Ini kita dengar dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus. Judulnya juga, inilah kisah sengsara Tuhan kita. Sepertinya kisah sedih. Sementara itu saudara-saudari, kita mengenal Injil itu sebagai kabar sukacita. Bukan kabar duka cita. Bukan berita sedih. Tetapi kabar sukacita. Yang disampaikan kepada kita lewat kisah sengsara adalah berita sukacita. Maka pertanyaannya adalah, di mana persis letak kabar sukacita dalam kisah sengsara yang baru saja kita dengarkan? Bait pengantar Injil hari ini berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini sengaja dipilih sebagai pengantar untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam teks bait pengantar Injil Jumat Agung ini diterangkan misteri salib dan kematian Yesus Kristus. Karena ketaatannya pada kehendak Allah, Yesus rela wafat di salib. Kehendak Allah Bapa yang diikuti Yesus ialah rela menerima, menjadi manusia, mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Dalam bacaan pertama dikatakan kepada kita, tetapi sesungguhnya dosa kitalah yang Dia tanggung. Saudara-saudari, sejak awal sudah dikatakan bahwa Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya.
Dia tahu bahwa dirinya akan ditolak oleh elit agama. Justru pemimpin agama, orang yang dihormati, orang yang dianggap suci, itulah yang menolak. Dan mereka inilah yang berkong kali kong untuk menyerahkan Yesus dibunuh. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini sampai 3 kali diungkapkan dan dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Tetapi para murid kurang menangkap dan mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Bahkan ketika setelah ini dikatakan, para murid sibuk mengatakan di antara mereka siapa yang paling terbesar di antara mereka. Saudara-saudari, penderitaan dan salib yang digambarkan dalam kisah sengsara mau menunjukkan kepada dunia bahwa dari antara kita manusia masih ada tokoh yang patuh kepada Allah, mau taat secara penuh kepada kehendak Bapa hingga rela mati. Apa itu dosa? Dosa adalah ketidakpatuhan kepada Allah. Dan tokoh yang tidak patuh kepada Allah diceritakan dalam kitab suci adalah Adam. Allah memberikan aturan kepada Adam dan Eva. Di Taman Firdaus kepada mereka dikatakan, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi buah yang di tengah-tengah taman ini, jangan sekali-sekali menyentuhnya. Adam dan Eva melanggar aturan yang berasal dari Allah. Mereka tidak patuh kepada Allah. Ketidakpatuhan mereka membuat manusia diusir dari Taman Firdaus. Dan Allah menempatkan malaikat berpedang untuk mengawasi supaya manusia tidak kembali ke Taman Firdaus. Tetapi hari ini kita merayakan, mengenangkan seorang manusia yang sama seperti kita, yang karena taatnya, patuhnya kepada Allah, rela mati. Dan sesungguhnya, saudara-saudari, dosa kitalah yang ditanggungnya. Dia membasuh kaki kita dengan darah dan kematiannya. Dengan membasuh kaki kita dengan darah dengan kematiannya, kita dilayakkan. Kita diperdamaikan dengan Allah. Pintu Firdaus yang dulunya tertutup, sekarang terbuka untuk kita. Dosa yang membuat kita sengsara, sekarang rahmat keselamatan ditawarkan, dibuka pintu surga kepada kita, karena satu orang yang rela mati karena ketaatan kepada Allah. Dalam seluruh ketaatan ini mau ditunjukkan kepada Allah, inilah manusia, manusia unggul. Inilah manusia yang rela mati karena patuh kepada Allah. Saudara-saudari, Kristus membasuh kita dengan darahnya di salib. Kita boleh berharap bahwa kesaksian yang dibuat oleh Yesus akan diterima oleh Allah, dan kebangkitan Yesus menjadi kesaksian Allah bagi manusia. Ini menjadi penegasan bahwa harapan manusia terpenuhi. Bukankah ini berita gembira, berita sukacita yang memberi harapan, yang menyelamatkan? Inilah kebesaran Sang Utusan Ilahi. Inilah kebesaran Sang Juru Selamat yang selama Minggu Suci ini kita rayakan dengan sukacita. Jika Allah dalam diri Yesus Kristus rela mati di kayu salib, membasuh dan membersihkan kita dari dosa-dosa kita, maka marilah kita juga rela secara kecil-kecilan berkorban bagi kebaikan dunia ini. Pengorbanan kita akan sangat berharga dan bisa menyucikan banyak orang dari dosa-dosanya. Amin.
Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa permohonan meriah. Bagi Gereja Kudus, saudara-saudari terkasih, marilah berdoa bagi Gereja Allah yang kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan pengantaran Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu agar gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Sri Paus, marilah berdoa pula bagi Santo Bapa kita Paus Fransiskus yang sudah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat, dan dengan bijaksana memimpin gereja umat Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi seluruh gereja-Mu. Semoga umat Kristus yang dipimpinnya atas nama-Mu semakin berkembang dalam iman. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah kita berdoa pula bagi hamba Allah yang hina dina ini, dan bagi semua uskup, imam, diakon, serta sekalian pejabat gereja dan segenap umat beriman. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang yang termasuk anggota gereja-Mu, tubuh Kristus. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota. Semoga masing-masing sesuai dengan rahmat yang Engkau anugerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan patuh setia dan penuh iman. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi para calon baptis, marilah berdoa pula bagi para calon baptis. Semoga Allah Tuhan kita berkenan membuka pintu hati dan budi mereka terhadap sabda serta belas kasihan-Nya. Semoga mereka berkat sakramen pembaptisan dilahirkan kembali, menerima pengampunan dosa, dan bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa memberkati gereja-Mu dengan penambahan anggota-anggota baru. Sudilah memperdalam iman dan pengetahuan para calon baptis, agar layak dilahirkan kembali dari air pembaptisan, serta diterima sebagai putra dan putri-Mu dalam keluarga-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Semoga Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka dengan setia dan jujur, berpegang teguh pada kebenaran dalam gereja-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba putra-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah Engkau kuduskan berkat pembaptisan, Engkau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi umat Yahudi, marilah berdoa pula bagi umat Yahudi yang telah mendahului kita menerima sabda Allah. Semoga Allah dan Tuhan kita menumbuhkan cinta kasih mereka akan nama-Nya, serta kesetiaan akan perjanjian-Nya. Allah Bapa yang kekal dan kuasa,
Engkau telah mengikat janji dengan Abraham dan keturunannya. Berkenanlah mengabulkan doa gerejamu. Semoga mereka yang pernah menjadi umat pilihanmu dapat mencapai keselamatan secara utuh. Demi Kristus Tuhan kami. Bagi mereka yang belum mengimani Kristus, marilah berdoa pula bagi saudara-saudari yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudari yang belum mengimani Kristus agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu dapat menemukan kebenaran. Sedangkan kami sendiri semoga selalu saling menaruh cinta kasih dan berusaha semakin memahami misteri hidup-Mu, sehingga di tengah masyarakat kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang nyata. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi mereka yang tidak mengimani Allah, marilah berdoa pula bagi saudara-saudari yang belum mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga akhirnya dapat menemukan Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari Engkau serta menemukan ketentraman dalam Dikau. Kami mohon semoga di dalam gelap kehidupan ini, semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman, sehingga akhirnya dengan gembira mengimani Engkau, satu-satunya Allah yang benar, serta Bapa umat manusia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi para pemimpin negara, marilah berdoa pula bagi semua pimpinan negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menerangi hati dan budi mereka, sehingga mereka mengusahakan damai sejahtera sejati bagi seluruh umat manusia seturut kehendak Allah. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, nasib para bangsa berada di tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara. Semoga berkat bimbingan dan perlindungan, terjaminlah damai sejahtera para bangsa, dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita panjatkan pula doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, melepaskan para tahanan dan tawanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang-orang dalam perjalanan, menghantar pulang para perantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan keselamatan bagi yang meninggal. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sumber penghiburan mereka yang berduka, serta kekuatan para penderita. Dengarkanlah doa semua orang yang berseru kepadamu karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Semoga mereka semua bergembira berkat kasih dan bantuan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita juga berdoa bagi mereka yang menderita karena dampak pandemi saat ini, agar Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang sakit, kekuatan kepada orang yang merawat mereka, penghiburan bagi para keluarga dan keselamatan bagi korban yang telah meninggal. Allah yang kekal dan maha kuasa, satu-satunya penokong kelemahan insani kami, pandanglah dengan rela, dengan belah rasa kondisi anak-anak-Mu yang menyedihkan, yang menderita karena pandemi ini. Ringankanlah penderitaan mereka yang sakit. Berikanlah kekuatan kepada orang yang merawat mereka. Terimalah ke dalam damai-Mu mereka yang telah meninggal. Dan selama pandemi ini kurniakanlah agar kami semua dapat menemukan penghiburan dalam kasih-Mu yang rahim. Melalui Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara pendengar terkasih, kini saatnya kita untuk menghormati salib. Saudara pendengar terkasih, sebagai tanda penghormatan kita kepada salib, pada masa seperti ini kita dipersilahkan menghormati salib yang ada di rumah kita. Saudara-saudara terkasih, marilah memberi penghormatan kepada salib tanpa menyentuh dan menciumnya. Dan bagi saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti upacara ini lewat streaming, marilah kita juga memberikan hormat kepada salib yang ada di rumah kita. Berdoalah kepada Allah, mohonlah berkat Allah, karena Allah Maha Rahim, penuh kasih, yang mencintai kita, yang rela mati di kayu salib, dan kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, dapat juga kami sampaikan bahwa pada situasi normal, pengumpulan APP dilakukan pada saat
sekalian dengan penghormatan salib atau penciuman salib. Untuk situasi ini kami dapat sampaikan sesuai dengan instruksi Keuskupan Agung Medan bahwa waktu dan cara pengumpulan APP akan diumumkan dan dipublikasikan oleh Keuskupan Agung Medan setelah ini. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus mendamaikan kita dengan Allah dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tuhan Yesus, Kau hadir kini, dalam anggur roti Yesus. Tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sebentar saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pandanglah kami yang menghadap Engkau dengan tangan kosong. Kami berada di dunia yang penuh kebencian dan perselisihan, kelaliman dan kesedihan. Kami mohon, bebaskanlah kami dari semua itu,
berkat daya cinta kasih yang lebih kuat daripada segala paksaan. Demi Dia sang cinta kasih, yang berkenan menjadi hamba penderita karena kami, yaitu Yesus Putramu satu-satunya harapan dan cahaya hidup kami. Ini kami mohon lewat Dia, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, marilah menundukkan diri untuk menerima berkat. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat Putra-Mu di salib, dalam harapan akan kebangkitannya. Kami mohon, semoga kami umat-Nya ini Kau curahi hiburan dan Kau tabahkan dalam kesedihannya. Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya. Demi Kristus Tuhan kami. Saudara pendengar terkasih, demikian tadi kita bersama telah mengikuti perayaan sengsara dan wafat Yesus. Dan walaupun perayaan kali ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, kiranya rahmat yang dihasilkan dari perayaan ini, rahmat pertobatan, tetap tertanam dalam diri kita. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pengumpulan APP akan ditentukan, caranya dan waktunya akan ditentukan oleh Keuskupan Agung Medan selanjutnya. Untuk itu, kami, para kru dan para staf yang bertugas di sini menyiarkan kepada Anda, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Selamat melanjutkan retret agung sampai nanti pada Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus. Saya Frans Simbolon bersama dengan seluruh kru yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Saya kembalikan kepada Suster Brigita Sihombing yang bertugas di studio. Selamat sore dan salam damai Kristus.